Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu program kasir. Dalam tugas besar ini, kami mengimplementasikan 4 materi mata kuliah struktur data, yaitu stack, queue, linked list, dan binary search tree. Program ini bertujuan untuk mempermudah tugas-tugas dari seorang kasir, diantaranya adalah menangani pelanggan dan mengatur daftar produk yang ada. Berikut implementasi linked list dalam kode. Yang pertama, linked list dalam struktur data. Dalam struktur data pertama, yaitu keranjang belanja atau cart note, struktur ini digunakan untuk menyimpan item dalam keranjang belanja pelanggan, yang dimana setiap cart note berisi produk ID, produk name, produk price, dan pointer next ke item berikutnya. Selanjutnya, struktur pelanggan dalam antrian atau customer, yang dimana struktur ini digunakan untuk menyimpan pelanggan dalam antrian kasir. Setiap customer memiliki queue number, name, total price, pointer cart ke linked list keranjang belanja, dan pointer next ke pelanggan berikutnya dalam antrian. Kemudian struktur riwayat transaksi atau stack node, yang dimana digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi dalam bentuk stack, yang dimana setiap stack node berisi queue number, name, total price, dan pointer next ke transaksi berikutnya. Berikut penggunaan operasi-operasi dari linked list dari struktur di atas, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menambahkan elemen baru ke dalam linked list, seperti menambah item ke keranjang belanja atau pelanggan ke antrian. Yang kedua, menghapus node, yaitu menghapus elemen dari linked list, seperti menghapus pelanggan dari antrian dan sebagainya. 3. Traversal, yaitu menjelajahi atau menampilkan semua elemen dalam linked list, seperti menampilkan semua item dalam keranjang belanja maupun pelanggan dalam antrian. Langsung saja ke fungsi pertama, yaitu create product. Fungsi ini berguna untuk menambahkan produk ke dalam BST dengan parameter ID, nama, serta price. Fungsi ini menambahkan produk ke dalam BST dengan cara mengalokasikan memori untuk produk. Lalu alokasi memori tersebut diisi dengan ID, nama, dan harga, serta menginisialisasi petunjuk kiri dan kanan dengan nilai 0. Kemudian akan mengembalikan nilai dari memori yang telah dialokasikan tadi. Selanjutnya ke fungsi kedua, yaitu fungsi insert product. Sesuai namanya, fungsi ini berguna untuk menambahkan produk ke dalam BST dengan parameter root, ID, nama, serta price. Fungsi ini menambahkan produk ke dalam BST. Jika root adalah 0, maka produk baru nanti akan dibuat. Namun jika tidak, produk baru tersebut akan ditempatkan di kiri atau kanan berdasarkan nilai dari ID produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk mencari produk, yaitu fungsi search product dengan parameter root dan ID. Fungsi ini cukup simpel. Fungsi ini cukup simpel karena fungsi ini hanya mencari produk berdasarkan nilai ID-nya. Namun jika belum ditemukan di root pertama, maka akan melanjutkan pencarian ke subpohon kiri atau kanan sesuai dengan nilai ID-nya. Selanjutnya kita ke delete product. Fungsi ini berguna untuk menghapus produk dari BST dengan parameter root dan ID. Selanjutnya produk ini akan menghapus fungsi ini akan menghapus produk dari BST berdasarkan ID-nya. Jika produk tersebut memiliki dua anak, maka produk pengganti akan ditemukan dengan mencari nilai terkecil dari subpohon kanan.
Setelah itu produk dihapus dan pohon akan disesuaikan. Selanjutnya ada fungsi add to chart, yaitu fungsi untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Fungsi ini menggunakan parameter chart serta produk. Fungsi ini menambahkan produk ke dalam keranjang belanja yang diimplementasikan sebagai list. Node baru akan dialokasikan dan diisi dengan data produk, lalu ditempatkan di awal list. Lalu selanjutnya ada fungsi display product. Sesuai namanya, fungsi ini untuk menampilkan daftar produk ya. Jadi fungsi ini menampilkan produk dalam BST secara in order, yang memastikan produk ditampilkan dalam urutan ID yang ascending atau meningkat. Namun jika root adalah null, maka nanti fungsi ini akan menampilkan pesan tidak ada produk. Sekian tentang fungsi-fungsi dari BST. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lucky Muhammad Afif dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi stack pada project kali ini. Di awal kita include dari headernya, lalu kita include beberapa library. Lanjut saya mendeklarasi stack node yang ada di header yang menjadi top, yaitu null. Terus saya buat counter sama dengan 0. Lanjut in history ini untuk menginput, menambah riwayat transaksi ya input parameternya data, terus nama sama queue numbernya. Lanjut di sini saya inisialisasi lagi untuk tempat sementara. Kalau topnya null itu diinput di top, kalau enggak saya input di tempat sementara. Lalu saya tempat sementara si topnya itu sama dengan tempat sementaranya itu, lalu di countnya ditambah, lalu transaksi sudah dimasukkan ke dalam data. Lanjut ke delete. Ini untuk menghapus top up di struct.dat. Isinya itu namanya del history ya. Pertama saya buat tempat kayak tadi, tempatnya itu sama dengan top. Jadi kita ambil topnya itu terus langsung dihapus. If temp sama dengan 0, kalau ininya kosong, topnya kosong, riwayatnya rusak atau penuh. Atau enggak, kalau tidak, tempnya temp next sampai si top. Nah habis itu free top ya. Jadi topnya dihapus, top sama dengan temp, countnya dikurang. Terus printf riwayat teratas sudah dihapus. Lanjut ke display. Display di sini saya buat tempat lagi. Kalau tempatnya sama dengan top, if tempatnya to 0, tidak ada transaksi. Kalau ada, di sini saya buat sebenarnya banyak ini karena lebih ke UI-nya aja. Karena UI-nya itu saya berupa tabel. Kurang lebih di sini ada count, terus ada nilainya. Itu top name, ada total price nya juga. Sekian dari saya, terima kasih. Program ini merupakan contoh penerapan queue atau antrian dalam program kasir. Pertama, di dalam kode dideklarasikan variabel customer yang menunjuk ke pointer front yang digunakan untuk menentukan posisi pelanggan pertama, dan variabel customer yang menunjuk ke pointer rear yang digunakan untuk menentukan posisi pelanggan paling akhir dari dalam antrian. Selanjutnya ada variabel queue counter yang diinisialisasi dengan nilai 1 digunakan sebagai penghitung nomor antrian pelanggan. Nah, di dalam kode program ini terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi enqueueCustomer, digunakan untuk menambahkan pelanggan ke dalam antrian dengan parameter char name sebagai nama pelanggan, card node yang menunjuk ke pointer card sebagai keranjang belanja pelanggan, yang nantinya pelanggan dapat menambahkan produk ke dalam keranjang.
Kemudian integer total price sebagai total harga belanja. Nah, selanjutnya memori akan dialokasikan untuk pelanggan baru dengan mengatur nomor antrian, menyalin nama, dan menghitung total harga belanja. Jika antrian kosong, pelanggan baru yang ditambahkan akan menjadi pelanggan paling depan dalam antrian. Jika tidak, pelanggan baru akan ditambahkan di belakang antrian yang sudah ada sebelumnya. Fungsi yang kedua ada di queue customer. Fungsi ini digunakan untuk menghapus pelanggan dari dalam antrian. Jika antrian kosong, maka akan muncul pesan antrian kosong. Nah, jika tidak, pelanggan yang paling depan akan dihapus dari antrian. Fungsi in history dipanggil untuk menyimpan informasi pelanggan yang dihapus ke dalam riwayat transaksi. Lalu ada fungsi terakhir, display queue. Ini digunakan untuk menampilkan daftar pelanggan yang sedang berada dalam antrian. Jika antrian kosong, maka akan muncul pesan antrian kosong. Jika tidak, program akan mencetak nomor antrian, nama pelanggan, dan total harga belanja yang harus dibayar pelanggan dari antrian paling awal sampai antrian terakhir. Pada saat program dimulai, user yaitu kasir akan diminta memasukkan nama. Setelah itu, user akan melihat menu utama yang terdiri dari 9 opsi. Opsi pertama adalah menambahkan pelanggan ke antrian, di mana user akan diminta untuk menginput nama pelanggan dan ID dari setiap barang yang dibeli oleh pelanggan. Opsi ini merupakan implementasi dari queue dan linked list sebagai berikut. Opsi kedua adalah layani pelanggan dalam antrian. Ketika user memilih opsi ini, maka pelanggan dalam antrian paling depan akan dilayani dan datanya dihapus dari daftar antrian. Ini merupakan implementasi dari queue sebagai berikut. Opsi ketiga adalah lihat antrian, di mana ketika user memilih menu ini, maka kasir akan melihat nama pelanggan, nomor barisan, dan total harga yang harus dibayar oleh setiap pelanggan. Opsi ini merupakan implementasi dari queue sebagai berikut. Opsi keempat adalah cari produk, di mana jika user memilih opsi ini, maka user akan diminta untuk menginput ID produk yang ingin dicari. Jika ID ditemukan, maka outputnya adalah ID produk yang ditemukan, namanya, dan harga dari produk tersebut. Opsi ini mengimplementasikan BST sebagai berikut. Opsi kelima adalah riwayat transaksi, di mana setiap pelanggan yang telah dilayani, maka datanya akan masuk ke sini berupa nama dan nominal transaksinya. Opsi ini mengimplementasikan stack sebagai berikut. Opsi keenam adalah lihat daftar produk. Jika user memilih opsi ini, maka user akan melihat setiap produk yang ada dan informasinya berupa ID, nama, dan harganya. Opsi ini mengimplementasikan binary search tree sebagai berikut. Opsi ketujuh adalah tambahkan produk, di mana kasir akan diminta untuk menginputkan ID produk, nama produk, dan harga dari produk yang ingin ditambahkan. Hasilnya adalah produk yang baru ditambahkan bisa dilihat sudah terdaftar di dalam daftar produk. Opsi ini mengimplementasikan BST sebagai berikut. Opsi ke-8 adalah hapus produk, di mana kasir akan diminta untuk memasukkan ID dari produk yang ingin dihapus. Hasilnya adalah produk yang dihapus sudah tidak terdaftar lagi di dalam daftar produk. Opsi ini mengimplementasikan BST sebagai berikut. Sedangkan opsi ke-9 atau opsi yang terakhir merupakan opsi yang digunakan untuk keluar dari program. Dengan ini, maka berakhirlah presentasi kami untuk tugas besar kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.